Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah. Sahabat Al-Qari dimanapun berada, jumpa lagi bersama kami di channel Markas Al-Qari, channel yang membahas seputar ilmu faraid. Pada kesempatan kali ini kita akan menjawab pertanyaan dari salah satu akun yang berkomentar di kolom komentar YouTube channel kami. Pertanyaannya sederhana saja. Assalamualaikum Ustadz. Afwan, saya mau tanya. Untuk paman dapatnya berapa? Mohon penjelasannya Ustadz. Jadi sahabat Afori, ini sebuah pertanyaan sederhana. Bagian paman, paman. Berapa yang didapat paman? Paman ini adalah adik atau abang yang lebih tua dari ayah si mayit atau yang lebih muda dari ayah si mayit. Itu namanya paman. Paman ini masih umum bisa paman kandung, bisa paman seayah. Tapi biasanya kalau disebut paman berarti ini biasanya paman kandung. Oke, berarti adik ayahnya si mayit atau abang ayahnya si mayit ya. Ingat ya, ayah ya, ayah si mayit. Berarti paman ini adalah paman-paman kita yang sebelah ayah. Adapun paman-paman sebelah ibu bukan termasuk ahli waris, tetapi masuk dalam zawil arham. Jadi pembahasan ini adalah paman sebelah ayah. Sebelah ayah. Adapun yang sebelah ibu, ibu bukan ahli waris, maka tidak masuk dalam pembahasan. Pertanyaannya bagaimana paman ini dan beberapa yang didapat paman? Paman ini adalah golongan asobah. Paman mendapatkan bagian asobah. Jika ahli waris yang lain tidak ada, maka paman bisa mengambil seluruh aset si mayit. Keponakannya yang meninggal, ya kan? Anak abangnya atau anak adiknya, ya. Maka paman mengambil bagian seluruh harta, tapi dengan ketentuannya paman ini adalah kalau dalam metode yang selalu kami jelaskan bahwa ini anak laki-laki. Anak laki-laki ini lagi punya anak lagi nama cucu laki-laki. Kemudian di sini ada ayah si mayit. Sini ada kakek. Semoga Bapak dipahami ya. Nah, ini ayah, ini kakek. Maka urutan pertama itu anak laki-laki. Ini si mayit ya, mayit ini mayit. Nah, anak laki-laki, cucu laki-laki mayit dari anak laki-laki. 1, 2, kemudian 3. Urutan asobah itu saya anak dulu, kemudian cucu, kemudian ayah, kemudian kakek. Kemudian di sini ada saudara-saudaranya mayit, saudara kandung, saudara seayah, saudari kandung, saudari seayah sini semua. Ini bagian golongan ukhuwah. Jadi golongan paman itu setelah ukhuwah tidak ada, gitu kan? Kalau seandainya tadi kita ulang dari awalnya, anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, kemudian ayah, kakek, nah ini semua asobah nggak ada, 1, 2, 3, 4 nggak ada. Kemudian ke saudara-saudari yang kandung dan seayah, baik saudara ataupun saudari seayah. Kemudian tidak ada juga, dan anak-anak saudara kandung ini nggak ada, dan anak-anak laki-laki dari saudara seayah juga tidak ada, maka barulah mereka yang berada di posisi paman. Nah, di sini berada paman. Ini ayah kan, adik beradik ayah, baik paman kandung maupun paman seayah. Dalam pertanyaan tadi itu paman seayah, paman kandung, adik atau abangnya ayah si mayit. Nah, ini nggak ada, ya kan? Ini adik kakek nggak ada, laki-laki tadi nggak ada dengan urutan yang kita sebutkan tadi. Mereka yang di golongan ukhuwah juga tidak ada, saudara-saudari mayit tidak ada. Maka paman bisa mendapatkan bagian. Kalau pertanyaannya berapa bagian paman? Bagian paman adalah keseluruhan harta. Mereka dalam keadaan asobah dan memang hanya dia saja
yang ada ketika itu dan ashabul furud tidak ada. Namun apabila ada ashabul furud, contohnya ada istri, mayat punya istri, kemudian ada anak perempuan, mayat ada anak perempuan, contoh kan, kemudian paman, maka paman mengambil sisa. Istri dapat 1/8, anak perempuan dapat 1/2. Ya kan, asal masalah 8 bagi 8 sama dengan 1. Sini 1, 8 bagi 2 sama dengan 4. Berarti 1 tambah 4 sama dengan 5. 8 dikurang 5 sama dengan 3. Berarti paman dapat 3. Saham dapat 3. Itu kalau ahli warisnya terdiri dari istri, anak perempuan, dan paman. Jadi paman itu dalam keadaan asobah bisa mengambil seluruh harta, terkadang bisa mengambil sisa, contoh ini yaitu 3, terkadang sisa tak ada maka paman kadang tidak dapat. Jadi asobah itu kondisinya nasib-nasiban, bisa dapat banyak, bisa dapat sebagian, dan bisa tidak dapat sama sekali. Itu melihat kondisi ahli waris yang ditinggalkan oleh si mayit. Semoga video singkat ini dapat menjawab pertanyaan yang tadi masuk di kolom komentar YouTube channel kami. Semoga membantu sahabat-sahabat Apori yang lain yang mempunyai kasus yang sama. Jadi, ya itu saja dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jangan lupa like, share, dan jangan lupa juga subscribe channel ini apabila video ini bermanfaat. Dan jangan dislike dan jangan di subscribe apabila video ini membuang waktu Anda dan tidak bermanfaat. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.